Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 2. Menonton sampai selesai ya, karena di akhir video akan ada soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke? Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit. Tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, itulah percakapan Lani, Udin, dan Siti. Sekarang yuk kita cari tahu apa sih penyebabnya. Nah, anak-anak, inilah faktor penyebab diare. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Secara umum, penyebab diare antara lain: yang pertama, infeksi virus, yaitu rotavirus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering. Kedua, infeksi bakteri dan parasit, yaitu masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ketiga, penyakit usus, yaitu biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Keempat, gangguan usus fungsional atau stres. Kelima, alergi makanan, yaitu banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Dan keenam, intoleransi makanan, yaitu terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu. Anak-anak, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: pertama, buang air besar, encer, dan sering. Kedua, kram perut. Ketiga, nyeri perut. Keempat, demam. Kelima, terdapat darah dalam tinja. Dan keenam, kembung. Setelah kita mempelajari tentang penyebab dan gejala penyakit diare, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri bahasa iklan. Nah, anak-anak, ini adalah ciri bahasa iklan. Yang pertama, kalimatnya harus singkat. Kedua, kalimat yang ditulis juga harus jelas. Ketiga, iklan juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Keempat, bahasa dan iklan harus menarik agar mudah diingat. Dan kelima, bahasa iklan harus mampu mengajak orang untuk membeli, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tarian-tarian, termasuk tarian daerah. Anak-anak,
Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Salah satu contoh tarian daerah yaitu ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih dan wadahnya. Anak-anak, ternyata di setiap tarian daerah itu selalu menggunakan alat atau properti. Nah, properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut beberapa nama tarian, asal daerah, dan propertinya. Pertama ada tari reog, asal daerah Ponorogo. Properti tari yang digunakan adalah topeng reog. Kedua ada tari kuda lumping, asal daerah dari Jawa Tengah. Properti tari yang digunakan adalah jaran kepang, pecut atau cambuk. Ketiga, tari baksa kembang, asal daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan adalah kembang bogam dan mahkota gajah gemuling. Keempat, tari jaipong, asal dari daerah Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah sinjang, apok, sampur, atau selendang. Selanjutnya yang kelima, ada tari serampang 12, asal daerah Sumatera Utara. Properti yang digunakan adalah peci, kain yang dikenakan di pinggang hingga paha, lalu sapu tangan. Keenam ada tari merak, asal daerah Jawa Barat. Properti tari yang digunakan adalah pakaian yang menyerupai bulu merak dengan hiasan. Dan yang terakhir ada tari topeng, asal daerah Jawa Timur. Properti tari yang digunakan adalah topeng dan sampur. Setelah kamu menyimak video pembelajaran ini, sekarang mari kita kerjakan tugas-tugas berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.